sejak awal itu apa yang melatar belakangi sehingga menjadikan berada di lingkungan seperti itu gitu ya. Baik, silahkan Mas. Baik, terima kasih Pak ya. Kalau untuk menceritakan dunia LGBT ini ya, mungkin secara jujur saya harus mulai dari awal ya Pak ya. Saya diperlakukan seperti yang ada di tontonan itu gitu. Kondisi keuangan atau kondisi keluarga yang gak mendukung itu akan terbawa lagi dengan apa memori yang tertanam di dirinya bahwa dia korban. Karena orang seperti itu akan merasa aku udah kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat VGH tercinta, kali ini kita jumpa kembali dalam sesi-sesi yang luar biasa ya. Kami doakan di sini sahabat VGH dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa berbahagia bersama keluarga tercinta. Ya Kak Putri ya. Amin. Ya, Kak Putri boleh sapa dulu sahabat VGH. Halo, assalamualaikum sahabat VGH. Waalaikumsalam Kak Putri. Mengulik tentang LGBT merangkai duka, dan saat itu kita membahas dari berbagai aspek ya Kak Putri ya. Benar. Ada 4 aspek di situ, ada 4 perspektif. Yang pertama ada perspektif energi, yang kedua ada perspektif psikologis medis, yang ketiga ada perspektif logika moral, dan yang terakhir dari perspektif etiologi Islami. Teologi Islami ya. Jadi itulah sahabat VGH, kita menerima banyak sekali masukan, kemudian ada berbagai treatment atau solusi juga ya bagi Anda para orang tua yang harus betul-betul menjaga anak-anaknya mulai dari usia dini hingga pun usia dewasa. Tentu masih tetap terus dijaga, karena keluarga itu adalah harta yang tak ternilai, dan bagaimanapun kelak Anda juga beserta keluarga akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tentulah ini menjadi sangat penting ya Kak Putri untuk dibahas bersama, dan bukan hanya dibahas namun sama-sama mencarikan solusi yang terbaik. Bagaimana solusi yang terbaik itu yang betul-betul datang dari hati nurani kita, yang kelak akan membawa dan membantu banyak generasi, menyelamatkan banyak generasi. Nah, kali ini kami di sini akan mengundang narasumber yang tentunya beliau juga sudah kalau dikatakan mengalami, terus kemudian berada di lingkungan seperti itu, begitu ya. Kemudian juga ada rentang waktu yang di timeline bahwa ketika kejadian itu pertama kali sampai dengan pada akhirnya saat ini dia berusia berapa, nanti kan akan terlihat apa sih dampaknya gitu. Apa sih dampaknya dalam jangka panjang, karena kan sejauh ini ya Kak Putri merasakan kenyamanan, kenikmatan, terus kemudian hal-hal yang dikategorikan sesuatu yang indah dan menyenangkan, ternyata itu hanya pada saat itu, artinya jangka pendek aja. Yang dirasakan jangka pendek kesenangannya. Tidak permanen, apalagi tadi ketika ada kasus yang sampai dia meninggal HIV, siapa yang mendampingi? Balik lagi keluarga yang mendampingi. Bukan pasangannya. Nah, itulah mengapa hal ini juga boleh sama-sama kita renungkan, untuk sama-sama kita share sebanyak-banyaknya agar sahabat-sahabat kita yang kita sayangi itu tetap terjaga dan terlindungi. Jadi kita siap-siap Kak Putri. Kita siap-siap Kak Coach. Kita akan mengundang narasumber yang luar biasa saat ini, dan
Nanti kalau Anda mau tanya-tanya boleh nanti ya, lihat di bawahnya lagi, silahkan. Apapun nanti yang komentar Anda, tanggapan Anda tentang LGBT ini, tentunya ini akan menjadikan masukan bagi kami semua di VGH untuk mengembangkan kembali dan barangkali dapat membantu untuk menjawab pertanyaan dan memberikan solusi-solusi yang lebih bermakna untuk sahabat semuanya. Baiklah Kak Putri, Iya coach. kita sambut saja narasumber kita kali ini. Ayo. Ada Mas yang kita panggil saat ini ya Kak Mas ya. Coach. Iya, terima kasih. Mas kan sekarang kan lagi naik ya. Iya. Terima kasih. Iya coach ya. Mas lagi naik ya. Mas apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Sehat, semoga juga nantinya ketika banyak berbagi sharing ya. Iya. Ini kita sama-sama niatkan agar bisa mengedukasi para orang tua dan siapapun yang membutuhkan informasi ini. Boleh Mas diceritakan awalnya, latar belakangnya yang menjadi pemicu, yang menjadikan sekarang mohon maaf, sekarang usianya sudah berapa tahun ya? Udah 45. 45 tahun. 45 tahun ya Kak Putri. 45 tahun itu nanti boleh diceritakan awal mulanya atau sejak kapan sih Mas itu pernah mengenal dunia LGBT seperti yang pernah diceritakan kemarin gitu ya. Nah, sejak awal itu apa yang melatar belakangi sehingga menjadikan berada di lingkungan seperti itu gitu ya. Baik, silahkan Mas. Baik, terima kasih Pak ya. Kalau untuk menceritakan dunia LGBT ini ya, mungkin secara jujur saya harus mulai dari awal ya Pak ya. Dulu ketika saya masih usia di bawah 5 tahun, memang betul orang tua saya pembisnis. Dan saat itu hanya waktu yang selalu memisahkan kami. Kebetulan orang tua istilah kata mama itu sibuk di bisnis, ayah juga ikut di bisnis. Jadi saya selalu dititipkan di tempat kalau menurut saya bibi ya. Kebetulan saat itu memang bibi ya yang banyak waktu untuk mengasuh. Dan kebetulan saat itu bibi sendiri punya anak lebih dari 6 dan saya kebanyakan mereka adalah perempuan gitu. Dan saya dibesarkan di situ dari kecil dan ketika sore saya harus diantar pulang. Cuman yang saya masih ingat itu ketika usia 3 tahunan itu saya maaf dikata merasa aneh dengan diri saya. Kenapa kok saya ini beda ya dengan yang lain gitu. Dan setelah saya pelajari dari perilaku ataupun tingkah laku, saya harus mengikuti aturan saudara-saudara saya gitu. Misalnya seperti dandan itu juga tanpa sepengetahuan orang tua. Saya di tiap hari di situ, tapi saya harus berpakaian perempuan, perempuan di situ. Dan saya memang harus seperti ya layaknya mereka gitu. Saya ikutin permainannya dari hal-hal kecil, bukan yang istilah kata sebagai gender itu sebagai laki, tapi permainannya itu ke feminim gitu, kewanitaan. Jadi bisa main boneka ataupun main ya pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan. Dan saya saat itu proses itu memang berlalu ketika saya sudah mulai usia sekolah SD. Nah, ketika masuk sekolah dasar memang ya karena saya kenal anak yang nggak terlalu aktif di sosial ya. Jadi kesan mereka yang saya terima itu bahwa saya itu ibaratnya anak manja gitu. Nah dari situlah hal-hal yang aneh saya rasakan, saya terima di sekolah itu. Mungkin seperti bullying, bahwa anak mama gitu. Akhirnya ya dari hal-hal seperti menyentuh yang maaf dikata yang gak etis gitu di bagian-bagian ya tubuh-tubuh yang gak layaknya umumnya disentuh gitu, misalnya kayak kissing lah atau dicium kayak dengan kakak tingkat kelas gitu. Karena memang benar-benar lagi masa itu saya yang ibaratnya masih imut gitu. SD itu Bu. SD sekitar usia 6 tahun dan itu berlanjut sampai usia 11 tahun bullying dari teman-teman itu. Cuman di sini
ada lagi hal yang saya rasakan jauh beda ketika saya mulai akhil balik, ya itu di usia masuk SMP, itu usia 13-an itu. Saya perang batin juga di situ, karena di sisi lain saya merasa, loh ada apa ya? Aku awalnya perang batin dulu Mbak dengan diri saya ini. Apakah saya ini istilahnya kok saya lebih tertarik dengan, maaf kata, mulai jati diri gitu ya, mau naksir cewek. Cuman di sisi lain karena kondisi dan ekonomi, karena saat itu memang usia lagi berkembang, ternyata orang tua saya meninggal semua gitu. Jadi disitulah saya kehilangan sosok seorang ayah. Jadi sosok seorang ayah di SMP itu saya memang benar-benar kurang sosok ayah. Akhirnya saya dilema dalam diri saya. Memang saya akui saya secara laki saya juga suka dengan perempuan gitu. Perjalanan seperti itu sampai SMA belajar baik. Cuman ketika saya lepas dari SMA itu saya mengalami hal yang di luar dugaan. Sebelum itu saya sering ikut di orang-orang di SMP itu. Saya mengalami hal yang, maaf dikata, karena posisi memang benar saya merasa nggak ada yang membela, jadi saya ikuti seperti alurnya air aja lah, dimana saya tinggal ya saya harus ngikutin peraturan. Dan salah satunya yang pernah saya rasain itu saya ikut orang yang benar-benar di luar dugaan saya Mbak. Saat itu dia adalah seorang bapak-bapak, statusnya juga kata dengar-dengar sih pisah sama istrinya. Nah saya mulailah dari situ, saya diminta-bobokkan oleh bapak itu. Saya semua fasilitas saya dilengkapi, semua kebutuhan saya dicukupi. Cuman ada hal yang membuat saya heran dengan hidup saya saat itu. Loh, ternyata ini bukan sosok orang tua yang saya inginkan. Ternyata bapak itu, maaf dikata, punya orientasi yang beda. Orientasi seksual. Iya, orientasi seksual beda. Jadi karena saya merasa numpang, akhirnya ya saya membiarkan apapun perlakuan bapak itu kepada diri saya. Cuman sakit hati saya ada itu ketika saya mempunyai sahabat-sahabat atau teman-teman dekat, mereka pun istilahnya dideketin juga. Sahabat-sahabat Mas sendiri juga. Iya. Sama orang tua ini. Iya, orang tua angkat saya itu. Itu sejak usia 13 tahun atau 14 tahun saat itu. 14 tahun. 14 tahun. Nah, saat itu maaf dikata kalau untuk perlakuan bapak ini ya kalau untuk istilahnya untuk kehidupan yang normal sih benar-benar jauh gitu. Kenapa bapak itu menginginkan apapun yang seperti di ya maaf dikata kayak media yang ada gitu, tontonan. Jadi saya diperlakukan seperti yang ada di tontonan itu gitu. Jadi baik ya istilah kata maaf yang harus melakukan apa-apa tentang yang dia inginkan gitu Mbak. Cuman yang buat sedih saya ini menjadi beban dilema dalam diri saya, sahabat-sahabat pun saya tuh digoda juga. Jadi dari situlah saya dan teman-teman itu seperti ada distance, jarak. Jadi seolah-olah mereka punya asumsi bahwa saya adalah orang yang maaf dikata korban bapak itu, dan teman-teman saya pun mulai menjauhin saya. Dan itu proses itu sampai usia 17 tahunan lah ya Mbak ya. 17 tahunan, kata itu masih SMA udah tuntas. Saya tapi dilema itu masih menggayangi hidup saya gitu. Saya bingung dengan diri saya. Saya ini maaf dikata laki, kok harus diperlakukan seperti ini. Dan ketika saya dihadapkan dengan kondisi ekonomi, saya pun harus menerima bahwa itu wajar-wajar aja lah gitu. Cuman dilema dalam hati ketika saya sudah mulai menginjak bangku kuliah. Nah ternyata disitulah saya mulai ketemu benar-benar di dunia seperti itu ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Ini masuk masa kuliah ya? Iya, dia usia 18-an gitu Mbak. Nah dari situlah kebetulan kalau anak-anak ngekos itu saya ingat saya belajar main gitu ya. Ternyata memang kos-kosan itu adalah wahana atau tempat di mana maaf
bagi orang-orang yang menyimpang seperti itu adalah kesempatan yang bagus. Jadi istilahnya ada tempat. Nah disitulah banyak yang saya temuin. Terus kalau untuk yang lain, ya jujur kalau yang untuk yang saya alamin gitu, saya perang batin. Karena di sisi lain saya terlahir sebagai laki dan masuk pubertas, saya pun tertarik dengan perempuan. Tapi di sisi lain, kenapa ketika saya jauh dari kehidupan sosial yang sehat dan saya masuk ke dalam lingkungan pertemanan yang seperti itu, saya pun terbawa gitu. Terbawa istilah kata lah, hal seperti itu wajar gitu. Dan itu terjadi pun terus menerus gitu Mbak. Saat itu Pertentangan batin. pergejolakan batin. Karena maaf ya kalau yang benar-benar pure bahwa itu istilah kata transgender atau istilah kata waria atau apa, mungkin mereka tidak tertarik dengan perempuan gitu. Cuman yang saya alamin ini tetap ada ke arah situ, cuman ya kok ada juga hal yang saya anggap wajar kalau ketika kita kumpul dengan mereka yang seperti biasa gitu. Itu rutinitas gitu. Nah seperti itu Mbak. Jadi banyak yang aneh, tapi jujur perang batin gitu. Tapi dari situ juga saya belajar Mbak, dari karakter ini hal-hal yang berkaitan dengan ini saya pun belajar gitu. Kemana sih arah tujuan saya gitu, kenapa saya ini, akhirnya saya menyatakan bahwa ternyata kok saya masuk ke arah, maaf dikata, jadi biseksual gitu. Biseksual. Iya, jadi ke perempuan juga tertarik, bisa melakukan, laki-laki juga bisa. Iya, seperti itu Mbak. Kok saya merasa bingung dan itu sangat membuat gak tenang. Jadi buat maaf para jujur kalau saya membuka istilah kata apa yang dirasakan orang-orang seperti itu dalam hatinya nggak pernah ada rasa ketenangan, karena selalu ada perang batin gitu, nggak ada istilah tenang. Ya, jadi tadi kan Mas kemukakan bahwa sampai usia 17 tahun itu diperlakukan karena tadi ikut orang tua gitu ya, ikut orang deh, dan pada saat itu dimanja, dipenuhi semua kebutuhannya, namun akhirnya dilecehkan juga. Betul. Dan yang membuat jadi sangat traumatik ternyata bukan aku saja yang dilecehkan, Betul. tapi sahabat-sahabatku juga. Iya. Sehingga akhirnya sahabat-sahabatku pun menjauh. Dan itu tambah lagi luka batinnya. Betul, Pak. Di situ. Jadi istilah kata di situ timbullah dendam. Timbul dendam di situ. Dendam seperti apa? Dendam, kalau saya pribadi saya dendam dengan orang, bukan saya mencari mangsa Mbak ya, untuk orang-orang yang maaf straight, yang masih lurus, masih normal aja, tapi saya dendam dengan orang-orang yang seperti itu, yang sama seperti itu. Jadi istilah kata justru saya pingin ada dua sisi Mbak. Pertama, saya mungkin menyadarkan bahwa hal-hal itu tuh, saya juga nalar Mbak, sebenarnya pemikiran sehat tuh ada di situ, bahwa udah sih jangan ke situ terus hal itu. Tapi ketika mereka menginginkan itu, ya saya pun lakukan apa yang mereka mau gitu. Jadi seperti mengekspresikan ini kan yang kamu mau, begini kan yang kamu mau, seperti itu. Tapi bukan untuk merusak. Bukan. Yang tadi masih yang apa tadi strike ya? Strike yang polos, ya lurus-lurus. Lurus-lurus. Normal-normal tuh. Bukan karena pernah terjadi pelecehan akhirnya mau merusak juga. Bukannya seperti itu. Bukan. Saya pribadi bukan seperti itu. Cuman kalau yang saya pengetahuan dari yang pernah saya temuin, rata-rata mereka yang maaf dikata yang pernah mengalami hal itu kalau tidak ditangani secara serius itu bisa munculnya durasinya agak lama. Durasi apanya nih? Masa ke kambuh atau masa di mana dia terlena lagi. Misalnya kalau saya jelaskan, misal kalau ada si A usia 12 tahun mendapatkan pelecehan, mungkin kalau dalam segi sosialnya bagus, lingkungannya bagus, orang tuanya juga ngerti, mendidik dengan agama bagus, dia bisa jadi tetap straight, jadi lurus.
karena menganggap hal itu tabu, hal itu gak baik. Tapi bagi yang maaf dikata yang perekonomiannya lemah, kondisi keuangan atau kondisi keluarga yang gak mendukung, itu akan terbawa lagi dengan apa memori yang tertanam di dirinya bahwa dia korban. Karena orang seperti itu akan merasa aku udah kotor. Nah, ini yang menarik adalah faktor ekonomi juga. Iya. Jadi ketika bertemu dengan anak-anak atau orang seperti ini, apakah mereka juga akhirnya tanda kutip seperti menjual dirinya juga untuk mendapatkan uang? Nah, itu yang selama ini banyak yang saya temukan, Mbak. Jadi memang awalnya para korban ini saya yakin 75% adalah ekonomi yang kurang. Dan itu kesempatan bagi predator-predator itu untuk menjadikan diri mereka pahlawan. Dia akan berusaha untuk membuat anak ini merasa mendewakan dia, bahwa dia sang penolong. Nah, ketika anak-anak ini terlena, nah disitulah kesempatan si predator-predator itu untuk menguasai, gitu Mbak, kalau sepengetahuan saya. Nah, itu tadi kan juga terungkap bahwa pernah diperlakukan sama seperti halnya di tontonan atau di tayangan atau di film gitu. Jadi ketika itu memang betul medianya adalah film. Untuk sama-sama menonton. Kalau saat itu yang saya dapatkan sih karena masa sudah lama ya Mbak, jadi itu masih video Mbak, kaset video gitu, yang tebal-tebal itu. Dari seperti itu yang saya. Dan kaset videonya itu ini kan pornografi ya Kak Putri ya. Dia itu memang dalam bentuk yang misalnya sesama jenis atau memang hanya hubungan biasa normal gitu tontonan. Saat itu yang saya pernah lihat itu ada dua macam. Dan orang ini punya. Ketika kita direspon dia, itu kita ditontonkan dengan yang maaf tadi yang video yang ya antara bukan sebelum antara perempuan dan laki. Tapi setelah ketika terlena, kita diselipkan dengan video yang sejenis. Nah dari saya itulah, loh kok ini begini sih, nah, itu pertentangan sekali gitu. Apakah pada saat itu nggak minta bantuan atau minta tolong gitu sama siapa untuk menyelamatkan atau malah terlena? Saat itu memang dilema Mbak ya, karena saya merasa dari pihak saya sendiri itu kondisi seperti maaf karena terlena dengan kondisi yang ditanamkan si predator itu bahwa itu adalah dewa. Karena dia tadi memanjakan, memenuhi kebutuhan. Nah dari situlah itu yang kita dalam diri saya pribadi saat itu nggak bisa keluar. Kenapa? Saya selalu diancam. Jadi itu memenuhi kebutuhannya apakah hanya makanan atau pakaian atau ada uang? Semua materi Mbak. Jadi selayaknya orang tua. Dan saat itu memang saya benar-benar butuh sosok orang tua. Dan bapak itu memang yang saya temukan itu seperti orang tua yang saya inginkan gitu, dengan fasilitas apapun, sandang, pangan, waktu, uang dan materi. Saya benar-benar dibutuhkan. Jadi saya terlena dengan kondisi wah aku ada yang inilah yang sebenarnya yang beker gitu. Iya seperti itu. Peduli gitu ya. Dan keluarga yang lain itu karena kan tadi kan dikatakan orang tuanya sudah tidak ada, meninggal kan. Selain orang tua sama sekali nggak bisa berdiskusi sama siapa gitu, maksudnya saya ini diperlakukan demikian loh gitu. Pernah mengadu kah atau pernah menyampaikan dengan siapa gitu? Dan saya sudah coba seperti itu, melaporkan misalnya dengan saudara kakak saya. Tapi dari kakak saya itu justru responnya malah justru udah sih nggak usah yang cerita yang aneh-aneh gitu. Jadi tidak dipercayai. Padahal itu sudah pernah gitu loh mengadu, melaporkan. Dan tidak dipercayai. Dan saya baru menyadari Mbak, ternyata orang seperti itu benar-benar pemain drama ya. Karena ketika ketemu dengan saudara saya, dia menyatakan bahwa saya yang buruk-buruk, jelek-jelek,
tentang saya. Jadi menanamkan kebencian. Iya, jadi bapak ini menanamkan kebencian Heeh, gitu, bahwa Adiknya. Mas ini berlaku buruk. Iya, Jadi dia mengadu kepada kakak Mas, sehingga Mas nggak dipercaya sama kakak. betul. Ketika mereka mendapatkan sinyal bahwa saudara-saudara tidak percaya, disitulah sewenangnya dia, semaunya dia sama diri kita. Jadi akhirnya kita yang korban posisi seperti itu hanya diam, menyimpan, pasrah, dan ya udahlah. Dan sekaligus diancam. Iya, Ke Masnya sendiri pun Iya. diancam. betul. Biasanya ngancamnya seperti ini dengan bahasa-bahasa yang sangat melemahkan ya. Iya, seperti apa? Kamu hidup dengan saya, itu kamu makan dari saya, kamu ini emang yang ngurusin kamu itu nenek moyang kamu. Kemana mereka ngeliat kamu susah? Kemana mereka yang adakah mereka peduli sama saudara-saudaramu? Kalau nggak saya. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang Melemahkan mental kita. Jadi itu yang freshnya yang membuat diri kita nih, aduh, ya udahlah gitu, menerima kondisi gitu. Nah, itu akhirnya keluar dari situ sampai usia 17 tahun dan usia 18 tahun itu saat kuliah. Ini masih dengan Si orang tua ini. Udah pindah lagi. Udah pindah. Iya. Itu memang dilepaskan atau Saat itu saya lepas, Pak. Saya melepaskan diri. Karena saya sudah nggak kuat ketika ikut di situ. Kebetulan orang tua saya juga banyak mengambil orang yang ikut sama dia. Dan lebih nyakitin lagi semua temen baik yang di situ mengalami pelakuannya yang seperti itu. pada saat itu yang sepengetahuan Mas itu sudah berapa banyak? Kalau seingat saya ya mungkin udah puluhan ya. 20-an saat itu. Iya. Dan usianya hampir sama atau Beda. lebih? Ada yang usia dini, ada yang usia dewasa. Usia dini itu yang usia berapa? SMP yang masih 12 tahun. SMP 12 tahun gitu ya. Iya, betul. Bukan demikian gitu. Terus kalau yang lebih dewasa dari Mas ada? Ada. Itu biasanya punya karakter, maaf, orang itu kan orientasinya ke situ ya. Jadi siapapun teman dekat yang good looking, yang tampan, pasti digoda. digoda. Nah, dan semuanya rata-rata itu menyerah atau memang Ada yang menyerah dan ada yang benar-benar fight misalnya melawan. lawan gitu? Iya, Ada juga yang seperti itu. ada. Itu salah satu yang pernah saya lihat tuh, ada yang melawan. Ada yang melawan juga. Bahwa ya nggak mau bapak itu, maaf dia ke arah sana gitu. Cuman sedihnya saya itu tadi Mbak, karena kondisi ekonomi saat itu yang benar-benar payah. Jadi saya melihat apapun yang saya lihat, ya saya cuma diam. Karena kan ini lebih, bahkan mungkin lebih daripada 20, itu kan pengetahuannya 20 ya, misalnya pada saat itu tuh ya. Nah, barangkali lebih daripada itu, dan sementara ini masih artinya tuh saat itu tuh belum ada pelaporan, Belum. kasihan kah gitu kan misalnya kan. Kalau kayak gitu kayaknya waktu itu memang benar-benar nggak ada loh. Jadi artinya kan di lingkungan itu pun dia dilindungi ya Iya. gitu. Jadi Putri, jadi di lingkungan itu pun ini dilindungi gitu. karena orang seperti itu tuh benar-benar ulung. Dia di masyarakat juga biasa dan membaur dengan bagusnya, Iya. memanipulasi, Manipulatif. manipulasi bahwa hal apapun yang maaf dikata yang mungkin korbannya berpikir bahwa ini di sini harus ini, seperti mereka tuh punya naluri untuk apa Mbak ya, istilahnya menutup gitu. Itu ciri-ciri orang seperti ini nih apa sih Mas yang bisa Mas share gitu ya, sehingga bisa menjadikan orang tua tuh aware gitu loh, maksudnya berhati-hati. Gini, kalau bener Mbak, ini kalau bicara mengenai LGBT ini kan banyak banget tingkatannya ya. Itu mau dari yang istilahnya yang kayak waria. Tapi di sini sebenarnya banyak tingkatan. Tapi kalau yang umum yang benar-benar gay atau yang homoseksual itu, Ini ciri-ciri dari orang itu yang tadi Yang si Bapak predator tadi, itu. yang sesungguhnya dari dia. pertama kalau untuk penampilan itu orangnya modis. Nah, orangnya modis. Dia oke.
buat teman-teman maupun bapak-bapak orang tua ya, apabila ketemu orang-orang yang, tapi bukan semuanya orang yang modis itu bawa orientasinya beda ya, bahwa disimpulkan bahwa itu gay. Tapi orang-orang yang maaf dikategori 75% itu gay, itu biasanya dari segi penampilan mereka modis. Satu modis ini istilah kata selalu wangi, trendy dengan hal yang baru. Itu salah satu ciri. Yang kedua mungkin yang ciri yang bisa dilihat, tapi nggak tahu sekarang. Kalau dulu saya bisa menggambarkan pria-pria yang suka gemar pakai kalung. Pria-pria yang pakai gemar kalung itu identik, maaf dikata, kalau di bidang itu adalah itu sebagai pejantan. Ini Bapak ini dulunya sebagai pejantan atau? Kalau saya pribadi, dia ini istilahnya bot ya, betina. Dianya betina. Dia lebih suka dengan karena saya dulu nggak terlalu istilahnya maaf menarik, saya sekedar pelecehan yang saya ingin. Tapi kalau yang saya lihat dia sebagai teman saya yang ganteng-ganteng itu, mas justru dia memperlakukannya memang benar-benar sebagai laki-laki idaman gitu. Jadi peran dia itu sebagai betina atau perempuan? Perempuannya. Gitu. Nah, dia menggoda laki-laki. Jadi kemudian dia juga yang tadi ya sebagai perempuan gitu ya. Jadi berarti ketika pasangannya itu mulai tertarik sama dia, itu mereka melakukan. Iya. Seperti itu umumnya Mbak, kalau yang saya dilihat. Jadi ciri-ciri dari orang yang pernah Mas kenal tadi seperti itu gitu ya. Jadi kita tidak meluas dengan ciri-ciri apa saja yang belum terjangkau oleh kita gitu ya. Ini yang pernah Mas alami gitu kan. Karena kan nanti ini karena memang Mas mengalami langsung, artinya kan ini bisa di-share gitu ya. Yang pengalaman ini supaya orang tua berhati-hati, siapapun, bukan hanya orang tua kan.